Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 5 Oktober 2020. Layanan audio Sahabat Seperjalanan adalah untuk menolong Anda bersaat teduh dan berdoa setiap hari. Tema hari ini yaitu berjudul Networkless Connection atau relasi tanpa jaringan. Relasi tanpa jaringan, networkless connection. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 121 ayat keempat sampai dengan kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya tidak tertidur dan tidak terlelap penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Pada bagian yang berikut dikatakan matahari tidak akan menyakiti engkau pada siang hari, dan bulan tidak akan menyakiti engkau pada malam hari. Tuhan akan menghindarkan kita dari kecelakaan dan Tuhan akan menjaga engkau keluar masukmu untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, tatkala di dalam dunia ini begitu mahalnya untuk sebuah hubungan, tatkala kami ingin mendapatkan sebuah relasi yang baik, maka kami membutuhkan perjuangan dan membutuhkan biaya-biaya yang tidak cukup murah. Kami harus mengeluarkan sebanyak sedemikian banyak rupiah untuk sebuah relasi. Tapi kami bersyukur kami bisa berelasi dengan Tuhan tanpa jaringan. Karena relasi yang terjadi di antara kami dengan Tuhan adalah sebuah ikatan roh dan ikatan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang koneksi atau hubungan, itu kaitannya erat dengan gadget, dengan dunia internet. Tatkala kita saudara-saudara untuk membutuhkan jaringan untuk gadget kita, untuk handphone kita, untuk komputer kita, untuk laptop kita, maka kita membutuhkan wifi, kita membutuhkan internet. Dan untuk punya wifi dan punya internet itu juga tidak mudah, karena harus mengeluarkan satu bagian uang tertentu. Tatkala sebuah jaringannya semakin baik, semakin banyak, maka berarti juga semakin banyak juga biaya yang dibutuhkan. Sehingga di dalam dunia ini semua relasi itu pada akhirnya dibutuhkan uang. Apakah semua membutuhkan uang? Memang tidak juga. Ada yang tanpa membutuhkan uang, tapi membutuhkan sebuah hubungan baik. Dan kalau kita menjadi orang baik, maka relasi dengan orang-orang juga akan terbangun juga dengan baik. Tatkala kita menjadi orang yang bisa memberikan sumbangsi kepada orang lain, maka relasi juga itu akan semakin terbuka dan semakin baik juga. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Lalu apa hubungannya Tuhan dikaitkan dengan relasi tanpa jaringan? Tuhan dihubungkan dengan networkless connection, sebuah jaringan yang tanpa membutuhkan, sebuah relasi yang tanpa membutuhkan jaringan. Karena hubungan kita dengan Tuhan tidak diikat oleh jaringan. Hubungan kita dengan Tuhan itu sebuah ikatan roh, ikatan hati, dan ikatan spiritual bersama dengan Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada satu yang sangat menyusahkan kita dan menjadi sebuah kehidupan yang penuh dengan menderita kalau kita itu diputuskan dari hubungan dalam dunia ini. Saudara-saudara dan sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala seseorang melakukan sebuah tindakan pidana, maka dia dimasukkan ke dalam penjara setelah melewati proses pengadilan atau disebutnya lapas, yaitu tempat untuk lembaga pemasyarakatan. Kita berpikir bahwa orang yang akan dimasukkan ke dalam penjara pasti akan stres karena dia terputus hubungan, terputus jaringan. Kalau mengikuti aturan hukum yang sesungguhnya, handphone pun juga tidak boleh. Namun cukup menarik, lapas-lapas yang ada sekarang itu boleh berkoneksi dengan handphone, ada waktunya dan diatur sedemikian rupa. Kalau penjara itu pada akhirnya, lapas itu, setiap orang itu tidak terhubung satu dengan yang lain, dia hanya sendiri, tidak ada yang mengajak bercakap-cakap, tidak ada yang mengajak berkomunikasi, tidak ada yang mengajak bertukar pikiran, apalagi berbagi perasaan dan pikiran. Maka orang itu cepat atau lambat dia akan lebih mudah mati dalam waktu yang singkat. Namun mengapa banyak orang yang bertahan di lapas atau di tempat pemasyarakatan?
Karena di sana terhubung dengan orang-orang, mereka ada komunitas. Mereka berkumpul dengan orang-orang yang punya nasib yang sama. Bahkan yang cukup menarik, orang-orang yang dimasukkan ke dalam penjara, dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Tanda kutip ya, mereka bisa lebih bahagia ya, walaupun tidak selalu. Karena mereka punya orang-orang yang punya kehidupan yang senasib sepenanggungan. Jadi orang itu akan tetap punya daya tahan di dalam hidup ini tatkala dia terkoneksi dengan orang-orang, dengan masyarakat, apalagi kalau itu terkoneksi dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Namun hidup ini seringkali pada akhirnya kita tidak punya hubungan apapun dengan siapapun juga. Karena banyak faktor. Karena kita jatuh miskin, orang takut dengan dekat dengan kita. Atau kita punya penyakit tertentu, penyakit yang membutuhkan waktu lama, lalu kita tidak berfungsi, kita tidak bisa berkegiatan. Hanya terputus koneksi juga dengan lingkungan, karena seringkali lingkungan itu adalah relasi yang terbangun itu membutuhkan syarat. Atau kita juga terputus hubungan karena kita memang menarik diri. Kita tidak mau berhubungan dengan manusia manapun, baik secara langsung, offline maupun online, karena pengalaman masa lalu, karena traumatik di masa lalu, sehingga kita mencurigai segala sesuatu. Lalu kita hidup di dalam kesendirian. Kita memutuskan semua hubungan-hubungan di dalam dunia ini. Baik karena dunia yang memutuskan hubungan denganmu, atau dirimu sendiri yang memutuskan hubungan dengan dunia luar. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala seluruh hubungan di dalam dunia ini membutuhkan biaya, kalaupun tidak membutuhkan biaya, membutuhkan usaha yang keras, agar kami tetap memiliki koneksi dengan orang-orang di sekitar kami yang cocok, yang nyaman, yang bisa memahami pergumulan dan kesulitan hidup kita. Namun yang cukup menarik, Tuhan itu adalah terbangun hubungan kita dengan Tuhan dalam sebuah relasi tanpa jaringan, tanpa biaya, tanpa perlu memperjuangkan. Yang kau butuhkan hanya engkau membuka hati. Dan itulah jaringan yang terbaik, networking yang terbaik, network connection yang terbaik adalah hati dan rohmu yang terbuka kepada Tuhan. Waktu kita berbicara kepada orang, bercerita kepada orang, nah kalau dia bisa jaga rahasia, amanlah apa yang kita percakapkan. Kalau tidak bisa menjaga rahasia, bisa tersebar kemana-mana, bisa terupload, ada yang sengaja mengucapkannya, menyebarkannya, ataupun juga diungkapkan di Facebook, di Instagram, di Twitter, di media-media yang lain. Namun hubungan relasi dengan Tuhan yang tidak membutuhkan jaringan adalah sebuah hubungan yang kerahasiaannya itu terjaga. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali dirimu dengan Tuhan. Dan hubungan dengan Tuhan, relasi yang tanpa jaringan itu adalah sebuah relasi yang bisa terkoneksi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari kalau punya bulan, 30 hari dalam bulan itu. Sepanjang waktu. Karena Tuhan berkata, Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak tertidur, tidak terlelap, penjaga Israel, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mari sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita menghadir ke dalam Tuhan, di hadapan Tuhan, menyembah Dia, memuji Dia, mengungkapkan segala perasaan pikiran kita, pergumulan hidup kita, kesusahan kita. Tuhan adalah Tuhan yang akan menjaga rahasia hidupmu. Tuhan akan menolongmu, dan Tuhan yang bisa dikoneksi, bisa dihubungi tanpa jaringan, tanpa biaya, tanpa perjuangan. Yang kau butuhkan adalah engkau membuka hatimu untuk memiliki hubungan dengan Tuhan dengan baik. Relasi tanpa jaringan, tanpa biaya, tanpa perjuangan. Hanya membutuhkan hati, hanya hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba mau berdoa bagi yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan. Bagi kami yang sedang mengalami kendala, kesulitan, khususnya di dalam relasi hubungan dengan orang-orang sekitar, yang terjadi adalah hubungan saling menyakitkan atau tidak ada orang yang mau menghubungi kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang networkless connection, sebuah relasi tanpa jaringan internet, tanpa tertunda, akan selalu bisa terhubung dengan Tuhan, yaitu Tuhanlah yang tidak pernah tertidur, tidak terlelap, penjaga Israel. Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan menaungi kita di sebelah tangan kanannya. Berkatilah Tuhan kami semua, bagi yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat memasuki hari pertama di minggu ini. Tuhan akan menolong kita untuk tetap kuat menghadapi setiap masalah kehidupan yang ada. Ingatlah kepada Tuhan yang kita bisa berhubungan dengan Tuhan tanpa jaringan, tanpa network plus connection. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan setiap sahabat seperjalanan menjalani hidup ini. Shalom, Tuhan berkati. Amin.